Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Maulida. Saya dari kelas G6 Manajemen, NPM 11211325. Instagram saya @yustimaul. Tujuan pembuatan video ini yaitu saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di dalam video ini adalah 1. Pengertian karya ilmiah, 2. Jenis-jenis karya ilmiah, 3. Jenis-jenis karangan, 4. Teknik penulisan karya ilmiah. Baik, langsung saja. Poin pertama adalah pengertian karya ilmiah. Menurut Brotowijoyo, yang dimaksud karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Poin kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Kedua ada artikel. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja dibuat analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan yang pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat ada paper, merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung dan didata argumen yang valid dan kuat. Paper juga diartikan sebagai ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan yang baik dan benar. Tujuan skripsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seseorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Poin ketiga adalah jenis-jenis karangan. Sebelumnya, karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi, terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan suatu cerita yang berupa peristiwa, berita, pengalaman yang menarik kepada pembaca.
Cerita-cerita tersebut disajikan dalam urutan kronologis yang jelas. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Selanjutnya ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi: menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca, melibatkan observasi panca indera. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Jenis-jenis karangan selanjutnya adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi: menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi, tidak berusaha mempengaruhi pembaca, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi: terdapat pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh maupun grafik. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada karangan persuasi. Adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Ciri-cirinya adalah karangan ini bersifat mengajak para pembaca, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Selanjutnya ada karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan, di mana seorang peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Kemudian, data dan informasi yang telah terkumpul diolah dan dituliskan ke dalam karya penulisan ilmiah. Contoh karangan ilmiah ada skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, dan paper. Poin keempat, ada teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah, jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak dibolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1. Ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian kosong. Untuk ukuran margin ini adalah atas 3 cm, bawah 4 cm, kiri 3 cm, kanan 4 cm. Selanjutnya adalah bab dan subbab.
Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral atau 1. Huruf pertama, setiap katanya ditulis huruf kapital, sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan penulisan. Anak subbab ditulis dengan style font italic. Masih sama seperti judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Selanjutnya ada penomoran halaman. Angka Romawi kecil seperti I, I2, I3, dan seterusnya digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Angka Arab digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Pada halaman yang memuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Selanjutnya ada bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selanjutnya ada bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari rangkuman materi mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan pengucapan atau materi yang kurang lengkap, karena kelebihan hanya milik Tuhan semata, kekurangan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next on my video.